Halo guys, balik lagi sama gua Ricky di channel gua juga Ricky Hidayat. Kita akan lanjut ke sesi yang keempat, notasi algoritma. Setelah pada sesi kemarin, sesi 3, kita memulai untuk mengetahui apa itu algoritma dan pemrograman. Sekarang kita akan lanjut ke sesi keempat mengenai notasi algoritma. Kita akan langsung mulai aja. Oke? Apa itu notasi algoritma? Notasi, menurut KBBI, adalah seperangkat atau sistem lambang tanda yang menggambarkan bilangan. Itu tentang aljabar atau nada, tentang musik, dan juga ujaran tentang fonetik. Kalau kita sambungkan ke komputer, karena kita nantinya akan belajar ngoding, notasi algoritma itu bisa kita simpulkan seperti ini. Proses pelambangan dalam membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, fungsi dari notasi algoritma itu apa? Fungsinya yang pertama itu membantu pemahaman. Kenapa membantu pemahaman? Karena nanti ketika kita sudah mengetahui algoritmanya, notasi algoritmanya, kita akan lebih mudah dalam memahami langkah-langkah atau instruksi-instruksi yang ada pada algoritma tersebut. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan tim. Nah, ini kepake banget di dunia kerja ya. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, nanti itu kita akan diberikan requirement, biasanya dari produk atau dari atasan kita. Nah, dari situ kita akan membuat notasi algoritmanya terlebih dahulu. Kita akan membuat step by step-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita kerja nanti itu bisa kerja sendiri atau sama orang lain dalam sebuah tim, jadi ketika kita menuliskan notasi algoritmanya, teman satu tim kita itu akan lebih mudah dalam memahami. Jadi nanti akan bisa memberikan feedback, akan bisa memberikan review, dari situ akan memunculkan algoritma yang lebih efisien. Yang ketiga, memudahkan pada saat proses implementasi. Maksudnya gimana? Ketika notasi algoritmanya udah dibikin, dan kita memulai untuk ngoding, itu kita nggak akan bingung lagi, karena kita udah tahu step by step-nya. Jadi ketika kita sampai dalam tengah-tengah sebuah proses, kita gak bakal mikir lagi mecah, oh baiknya kayak gini, baiknya kayak gitu, enggak. Kita akan terus stick sama notasi algoritma yang udah dibikin. Jadi akan lebih memudahkan pada saat implementasi. Nah, tetapi ketika mungkin nanti dari algoritma tersebut ada yang kurang atau ada yang perlu bisa ditambahkan, kita juga bisa menambahkan di dalam notasi algoritma yang udah kita bikin. Jadi tetap clear nantinya untuk satu buah tim itu bahwa notasi algoritmanya seperti yang ada pada sebelumnya. Nah, dalam notasi algoritma ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu deskriptif. Jadi deskriptif ini menuliskan step by step-nya satu persatu dengan lebih deskripsi gitu ya, dideskriptifkan, dideskripsikan gitu. Yang kedua menggunakan bagan alir atau flowchart. Yang kedua menggunakan bagan alir atau flowchart. Dan yang ketiga itu menggunakan pseudocode. Ini beberapa jenisnya. Yang ketiga menggunakan pseudocode. Pseudocode ini maksudnya apa? Kita membuat langkah-langkahnya itu kayak ngoding. Nah, cuman sintaksnya nggak terlalu dipikirin. Jadi kita bikin stepnya kayak ngoding, terus sintaksnya nggak yang harus ribet-ribet gitu. Itu pseudocode. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah contoh program gitu ya. Di sini gue akan buat contoh programnya adalah mendapatkan indikator nilai. Gimana programnya? Programnya gini. Diberikan satu buah bilangan bulat tak negatif dengan nama atau variabelnya itu n. Nah, jadi bilangannya tuh nggak negatif ya, jadi lebih dari 0 nih. Nah, algoritma dari program ini akan mencari tahu nilai dari n. Kemudian akan memberikan keluaran atau output indikator nilai berdasarkan masukan, berdasarkan inputnya. Inputnya apa? Inputnya n. Nah, jika nilai n kurang dari sama dengan 30, maka indikator nilainya C. Jika nilai n lebih besar dari 30 dan kurang dari sama dengan 70, maka indikator nilainya B.
Jika N lebih dari 70, maka nilai indikatornya A. Ini tuh contohnya kayak kita misalkan mata kuliah nilainya dapat 80. Nah, 80 itu berarti di sini akan masuk ke A nilainya gitu ya, indikator nilainya. Kalau misalkan 60, berarti akan masuk ke B indikator nilainya. Nah, kita akan membuat sampel program indikator nilai ini dan kita akan transformasikan ke dalam bentuk notasi algoritma. Nah, di sini perlu kita ingat, ada input, inputnya adalah N, ada proses, prosesnya ini adalah step by step yang nanti akan dibuat menggunakan algoritma, dan yang ketiga ada output. Outputnya apa? Outputnya indikator nilai. Kita mulai dari notasi algoritma deskriptif terlebih dahulu. Algoritmanya yang pertama itu memasukkan nilai N. Nah, memasukkan nilai N ini nanti dalam, kita ambil contohnya dalam terminal atau di Windows itu namanya command prompt. Nah, kita nanti akan masukkan dari situ. Kemudian kita punya sebuah kondisi nih. Jika nilai N kurang dari 30, maka indikator nilainya adalah C. Kemudian lanjut ke langkah 5. Langkah 5-nya itu nanti adalah memberikan output berupa nilainya ya, berupa indikator nilainya. Yang mana C. Kita lanjut ke langkah 3, jika N lebih dari 30 dan kurang dari 70, maka indikator nilainya B. Nah, nanti outputnya berarti B gitu. Yang keempat, jika N lebih dari 70, maka indikator nilainya A. Dan outputnya berarti A gitu ya. Yang kelimanya adalah tulis indikator nilai. Tulis di sini masuknya adalah output. Jadi kita memunculkan indikator nilainya. Kalau teman-teman perhatiin dari sini, ini tuh sebenarnya mirip sama algoritma yang udah sebelumnya kita bahas. Algoritma mie, bikin mie. Ini tuh jadi deskriptif kayak waktu itu kita membahas algoritma memasak mie gitu ya. Jadi terstruktur secara deskriptif. Itu notasi algoritma deskriptif. Nah, sekarang yang kedua, notasi algoritma flowchart. Flowchart ini dia itu berdasarkan dari shapes ya atau bentuk gitu. Nah, di sini ada input atau masukannya. Kemudian di sini ada sebuah kondisi N kurang dari 30. Ada dua pilihan nih, ada dua kondisi. Ada iya dan ada tidak. Kalau iya, dia akan langsung masuk ke sini, masuk ke output indikator nilai. Nah, kalau tidak, maka dia akan masuk ke kondisi yang kedua atau percabangan yang kedua. Yaitu N lebih dari 30 dan N kurang dari 70. Kalau berhasil dia langsung memunculkan indikator nilai. Kalau tidak atau tidak sesuai, maka dia akan lanjut lagi ke kondisi yang ketiga, yaitu N lebih dari 70. Nah, ini merupakan bentuk dari notasi algoritma flowchart. Jadi dia didiagramkan seperti ini, langsung bisa dilihat, teman-teman tim kalian bisa ngelihat, oh kalau misalkan N-nya 60, ya berarti dia bakal di sini nih, berarti dia bakal muncul B nih, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke notasi algoritma yang ketiga, yaitu pseudocode. Nah, tadi diingat, pseudocode itu adalah sebuah step atau langkah-langkah kita seperti menerapkan sebuah kode, tapi nggak langsung fokus ke sintaks. Jadi kita bikin step by stepnya, sintaksnya kita bikin sesederhana mungkin gitu ya. Kita coba langsung lihat aja contohnya. Yang pertama itu get N. Nah, ini artinya adalah kita mendapatkan nilai dari N. Mendapatkan nilai dari N. Yang kedua, if N kurang dari 30, then print C. Ketika N-nya kurang dari 30, maka akan langsung memunculkan indikator nilai C. Yang selanjutnya, kondisi kedua, kalau N lebih dari 30 dan N kurang dari 70, then print B. Untuk kondisi yang terakhir, kalau N lebih dari 70, then print C. Nah, ini merupakan contoh dari pseudocode. Udah kayak kita nanti step by step ngoding, tapi kita nggak fokus ke sintaksnya, kita fokus ke step by stepnya. Mau pakai notasi algoritma apa aja itu bebas sebenarnya. Yang penting
mudah dibaca dan dipahami oleh manusia, oleh teman kerja kita, oleh teman kelas kita. Kalau kita bikin pelajaran atau kelompok gitu ya, kita lebih mudah memahami sebuah algoritma jika dituliskan menggunakan notasi-notasi algoritma tadi. Ada deskriptif, ada flowchart, dan juga ada pseudocode. Segitu dulu video dari gua kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti ke sesi selanjutnya untuk membahas step by step-nya terlebih lanjut. Stay tune terus sama gua. Cayo.